Sesudah malam fajar merata, bersama Yesus surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan mulai belajar bersama-sama sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami pelajari, kami dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan Roh Kudus-Mu pada kami semua supaya kami dapat mengerti. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian kita, Rabu 28 Mei 2025 berjudul Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Sebab kepadamulah aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Mazmur 143 ayat 8. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan manusia untuk aktif. Tanpa olahraga teratur, tubuh kita akan menumpuk racun. Lemak menumpuk di jaringan dan arteri sehingga jantung kita harus bekerja lebih keras. Dan kurang efektif, kita lebih mudah mengalami depresi dan kita menua lebih cepat. Olahraga adalah salah satu terapi yang paling berharga yang pernah ditemukan. Seorang ilmuwan berkata bahwa jika sebuah perusahaan farmasi mengembangkan pil yang akan memberikan kepada kita apa yang bisa dihasilkan melalui berolahraga, mungkin itu dapat memenangkan hadiah Nobel dalam bidang obat-obatan dan menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Mengapa berolahraga? Beberapa orang melakukannya. Alkitab tidak mengatakan kita harus melakukannya. Tidak. Namun, Alkitab menggambarkan cara hidup orang-orang pada zaman Alkitab. Saudara-saudaraku, apa sistem transportasi yang dominan? Berjalan. Bahkan, dengan semua penemuan-penemuan ilmiah kita, belum ada seorang pun yang mampu menciptakan sebuah olahraga yang bermanfaat lebih bagi tubuh. Saat ini, kita sudah menimbang-nimbang untuk berjalan kaki ke suatu tempat. Jika jaraknya sudah lebih dari beberapa blok, tetapi pertimbangkan hal ini. Maria, ibu Yesus, berjalan hampir 100 mil dari rumahnya ke Galilea, di Galilea ke Yudea ketika dia sedang mengandung. Dan faktanya, dia melakukannya 2 kali. Sekali ketika mengunjungi Elizabeth, dan sekali lagi ketika mengunjungi Bethlehem untuk sensus. Baru setelah saya mengunjungi Tanah Suci, saya mulai mendapat gambaran.
tentang berapa lama orang harus berjalan kaki untuk mencapai suatu tempat. Perjalanan dari Nazaret ke pantai Galilea, tempat Yesus sering menghabiskan waktu, ketika dia melayani dapat ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan bis. Bahkan, saya berpikir 2 kali untuk mendaki dari Laut Galilea sampai ke bukit terdekat, di mana kemungkinan besar Kristus memberikan khotbahnya di atas bukit. Saya bersyukur saya melakukan perjalanan dalam bus ber-AC. Saya tidak dapat membayangkan berjalan dari Yeriko ke Yerusalem ketika saya pergi ke sana. Sepanjang jalan itu adalah jalan yang menanjak, kasar, juga berkelok-kelok. Bus kami memerlukan lebih dari 1 jam. Sekarang saya menyadari mengapa Tuhan tidak perlu memberikan instruksi kepada umatnya pada waktu itu untuk berolahraga. Mereka mendapatkannya secara alami. Saudara-saudaraku, yang saya harus lakukan ketika saya tergoda untuk curang dalam hal berolahraga adalah dengan mengingat berapa sering Yesus berjalan. Dan kemudian saya bangun dan mulai mengenakan sepatu saya untuk berjalan. Saya ingin menjadi seperti Kristus saat saya berjalan setiap pagi dan sore. Saya bermeditasi dan berdoa. Dan dalam prosesnya, saya menemukan bahwa berjalan bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga baik untuk jiwa. Sudahkah Anda berjalan bersama Kristus hari ini? Jan W. Gusma. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami telah mendengar dan belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau menuntun kami untuk menjaga tubuh kami dengan cara berolahraga Tuhan. Tuhan yang baik, pada saat ini kiranya Tuhan berkati pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami. Kiranya mereka dalam jikalau ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, dan jikalau ada yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup iman kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan kami. Ampuni salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.